share ke Anda semua tentang topik ini ya. Jadi kalau kita bahas tentang kolonialisme, saya kasih gambaran bahwa udah abad ke-19, abad 18, 19 adalah abad kolonialisme Eropa ya, di mana orang-orang Eropa di sini nih menjelajah dunia dan menguasai sebagian besar wilayah di Asia dan Afrika, termasuk juga Amerika Latin ya. Beberapa yang jajahan Spanyol, Portugis, seperti Brazil bahasanya bahasa apa ya, Portugis ya, Brazil, ya, Amerika Utara, Inggris, ini Prancis, sampai ke sini di Asia. Jadi kolonialisme menyebar, puncaknya itu pada abad 19, apa mohon maaf saya agak ini ya. Jadi puncaknya pada abad 19 yang di mana-mana di wilayah, khususnya di Asia Tenggara, kita bisa lihat semua wilayah ya, dan Indonesia di sini ada Belanda. Dan kalau kita lihat biasa sejarah kolonialisme ditulis dengan darah dan air mata. Ya, jadi bagaimana penundukan itu ya melibatkan penundukan militer. Nah, kita akan lihat dalam situasi pengalaman Indonesia sebagai negara bangsa dan kolonialisme. Saya ingin membahas bagaimana eh, sejauh mana kolonialisme memberikan perubahan pada masyarakat di Indonesia ya. Jadi sebelum datangnya prakolonial, Anda bisa lihat di sini, saya sudah berkali-kali bilang tidak ada konsep Indonesia ya. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil seperti di berbagai wilayah ya. Ini semacam Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Tuban, Gresik, Demak. Semua adalah kerajaan-kerajaan yang saling bersaing gitu. Dan tidak ada konsep bangsa saat itu. Ini adalah raja-raja yang berdaulat di berbagai wilayah. Ya, sampai pada eh, apa namanya, abad ke-17-18, ketika VOC datang, mereka mulai mencampuri atau banyak berhubungan dengan eh, apa namanya, raja-raja prakolonial itu. Ini gambar ilustrasi Raja Amangkurat II menusuk Pangeran Trunojoyo yang memberontak terhadap bapaknya ya, Amangkurat I. Jadi si Amangkurat II sebenarnya kerajaannya sudah hampir goyah oleh pemberontakan Trunojoyo ini. Akhirnya mereka meminta bantuan dari VOC untuk mengalahkan eh, apa namanya, Trunajaya, menyerang Trunajaya, dan akhirnya gabungan antara Kerajaan Mataram dengan VOC berhasil mengalahkan Trunojoyo ini, dan kemudian sebagai imbalannya Raja Jawa ini memberikan tanah di wilayah mancanegara, Banyumas dan Surabaya kepada VOC sebagai jasa baik membantu dia mengalahkan rivalnya. Anda tahu kan cerita tentang kolonialisme ya? Sering dengar kan? Ya, cukup sering, Pak. Iya. Gimana menurut Anda kolonialisme gambarannya? Penuh dengan pertumpahan darah, Hmm. perebutan kekuasaan wilayah. Hmm. Dan Monopoli perdagangan. monopoli perdagangan, apalagi pertanyaannya kenapa mereka berhasil menguasai? Eh, Salah satu Karena pihak taktik luar, Pak. bantu Hmm? pihak luar serta ada apa namanya strategi adu domba, Pak. Siapa yang ngadu domba? FOC. Kan gini nih, ini gambar ini Anda bisa lihat gambarnya kan? Ini sebelah kanan ini VOC atau sebelah kiri dari Anda ya. Kayak bendera ini ada ini Jawanya, ini Jawanya. Perangnya udah ada duluan nih dengan Jawa tanpa ada campur tangan VOC. Jadi nggak ada nih, nggak ada ini nggak mengadu domba ini udah berantem berdua ini.
yang ini minta dukungan ini. Jadi benar nggak adu domba menurut Anda? Oh, dalam hal ini sih berbeda, Pak. Ya, gimana? Saya kasih gambar satu lagi ya. Nih, kita simak percakapan Sultan Agung kepada pejabat VOC yang mengunjunginya. Dia bilang gini, utusan VOC ini minta diberikan konsesi tanah yang membuat perdagangan di wilayah Jepara. Jadi dia bilang, buat aja sebuah benteng sehingga dapat bertahan di sebelum musuh. Kalau Anda di sebelum musuh, saya bisa beri bantuan. Bukan pedagang seperti mereka di Banten dan Surabaya. Banten dan Surabaya adalah musuh-musuhnya Sultan Agung ya. Jadi sebelum VOC datang, Sultan Agung sudah berantem duluan dengan Banten dan Surabaya. Oke, gitu ya. Jadi Sultan Agung bilang, Tuhan tidak menduduki tanah Jawa. Saya mengalahkan Gresik, Jordan, saya akan mengalahkan Surabaya, dan saya akan memberikan Jordan sebagai hadiah kepada jenderal. Nah, ini menurut Anda gimana ya? Ada seorang penguasa datang ketika kekuatan asing itu datang, dia bilang, kamu boleh bantu saya, dan saya akan bantu kamu, atau kita berperang bersama, kita punya musuh bersama, yaitu Gresik dan Jordan. Jadi, sikap raja-raja Jawa atau penguasa koloni, penguasa tradisional terhadap penguasa asing ini bagaimana menurut Anda ya? Kan kalau di buku-buku pelajaran zaman Anda SMA, SMP dibilang bahwa ini divide et impera gitu ya, atau mereka merampas gitu ya, apa orang-orang Eropa datang merampas, menjarah. Tapi kok kelihatannya dalam cerita ini mereka datang diundang ya? Gimana tuh ceritanya ya? Hah? Menurut Raja-raja menurut gimana? menurut pendapat saya, mereka para raja-raja ini meminta bantuan eh, pendatang dari Belanda itu untuk mempertahankan wilayah. Jadi mereka meminta bantuan Belanda yang mungkin menurut mereka ini bantuannya lebih kuat gitu. Ya, ya. Jadi eh, berkembangnya awal kolonialisme di Indonesia itu menurut Anda bagaimana dengan sikap para pemimpin tradisional kita seperti ini? Kalau bangsa lain kan diserang tuh kan, wah di ini. Kalau di kita kayak apa tuh? Diundang datang, kamu datang ke sini, saya kasih tanah nih. Kelihatan nggak? Itu Pak, kan VOC udah bantuin raja-raja nih Pak. Jadi Mm-mm. raja-raja itu memberikan hak-hak istimewa terhadap Belanda yang datang ke Indonesia, Pak. Iya Jadi betul. Belanda itu lebih gampang menguasai Indonesia karena diberikan hak-hak atau dijanjikan oleh para raja-raja di Jawa. Iya. Jadi artinya apa? Beda kan misalnya kalau Jepang gini, Jepang ya ketika Amerika datang, Laksamana Perry mau datang, mau buka, mau berdagang, Jepang bilang menutup, dia nggak boleh, semua orang Eropa nggak boleh berdagang sini. Kenapa sikap orang-orang kita? Kamu datang datang sini, bantu saya ngancurin musuh saya. Kalau Jepang jelas, kenapa kita berbeda ya? Mentalnya. Tidak ada sifat kebersamaan, Pak. Ya, terus? Makanya raja-raja pada mau kekuasaannya yang lebih tinggi karena tidak ada sikap kebersamaannya. Oke, nanti itu poin penting nanti ke depan kalau kita bicara tentang bangsa ya, tentang kebersamaannya. Tapi poin sepertinya ini penting bahwa kedatangan kolonialisme dan sikap kita terhadap kolonialisme itu tidak dalam artian hitam putih, ya, bahwa mereka menjarah, orang-orang Eropa itu datang menjarah, tapi dalam banyak kasus, dalam banyak cerita, mereka diundang masuk, mereka diberikan tempat, mereka bekerja sama dengan pemerintah kolonial, apa VOC,
untuk menghancurkan musuh internalnya. Mereka berpikir bahwa VOC adalah kekuatan asing yang bisa dikuasai lah, dikendalikan. Jadi kita bisa melihat bagaimana sikap raja-raja Jawa saat itu terhadap eh, penguasa kolonial, ya. Mereka ternyata sebenarnya ya kita sendiri yang mengundang kolonialisme itu datang, dan kita happy, elit ya, bukan rakyat ya. Elit para pemimpin punya kecenderungan politik yang pragmatis, bekerja sama dengan pihak luar untuk menghancurkan kekuatan internalnya, dan kita bisa lihat bahwa pada akhirnya kerjasama tersebut semakin lama semakin timpang. Tadinya sama, setara Mataram dengan VOC, lama-lama Mataram ada di bawahnya. Ya, tapi itu yang itu adalah konsekuensi dari sebuah kemelut politik di dalam kekuasaan tradisional Jawa. Ya, jadi seperti yang tadi teman Anda bilang, tidak ada kebersamaan. Memang Jawa itu atau di beberapa wilayah Nusantara kita tidak bisa melihat lahirnya sebuah sistem kekuasaan yang bersifat nasional, yang bersifat luas ya. Masing-masing Mataram di wilayah Jawa Tengah, di Surabaya, semua adalah kerajaan-kerajaan independen. Berbeda dengan Jepang yang berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya menjadi shogunate, solid menjadi satu negara. Nah, di kita mengalami kegagalan dalam proses itu sehingga kita bisa melihat bahwa ada semacam kerjasama elit kita. Kaum elit ini lebih pragmatis, dia nggak berpikir. Saya kira saya punya kesan bahwa mereka tidak berpikir panjang, pikirannya adalah lebih bagaimana caranya mengendalikan musuh dengan bekerja sama dengan musuh yang lain gitu. Seperti itu. Elit-elit kita sangat oportunistik ya, raja-raja kita sangat oportunis. Sehingga ini problem Indonesia yang saya kira akan kita dapatkan sampai sekarang. Pemimpin-pemimpin kita lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan jangka panjang. Kecuali adalah perlawanan yang terakhir melawan kolonialisme itu pada akhir perang Jawa ya, 1825, itu adalah perang besar terakhir di Jawa. Setelah itu semua kekuasaan di wilayah Jawa runtuh dan tunduk pada penguasa kolonial. Dan kita bisa lihat bahwa yang namanya penguasa Jawa ya walaupun dikuasai oleh kekuasaan asing, tapi mereka berkolaborasi seperti ini. Anda bisa lihat bagaimana tanggapan Anda? Apakah ada eksploitasi? Lebih kayak rekonsiliasi apa ya? Kayak gini mah, Pak. Asing ini untuk kedudukan. Jadi kolonialis